Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melanjutkan hari ini pembahasan dari khotbah atau khotbah di bukit atau sabda bahagia. Good morning, brothers and sisters. We shall continue our exposition on the Sermon on the Mount, specifically the Beatitudes. Kita membaca dari Matius pasal yang kelima. Kita membaca mulai dari ayat yang kelima. We shall look to Gospel of Matthew, chapter 5. We shall read from verse 5. Saya membaca 5, 6, lalu kemudian translator akan membaca 7 dan 8 dalam bahasa Inggris. I shall read verse 5 and 6, and then the translator will read verse 7 and 8. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Father, bless our contemplation today. Berkati baik kami yang hadir di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Bless each one of us who are present in the church or those in our homes. Berkati juga untuk saudara-saudara yang melayani di tim AUVI. Bless also the ministers who are ministering in the OV. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu. Tuhan juga memberkati untuk saudara Nathan yang menerjemahkan. Please bless your servant as well and your translator. Berkati supaya perenungan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. May this meditation may be pleasing to you. Dan kami boleh diberkati, kami boleh disegarkan, kami boleh dikuduskan oleh Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. And we may be blessed and we be sanctified by your Holy Spirit among us. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Sudah kita melihat ini ya, apa yang ketiga ini minggu lalu kita mengatakan bahwa 4 yang pertama ini semuanya pakai letter P ya. Ini juga pakai letter P, yaitu praus, word, meek atau gentle, ini ya pakai istilah praus. We shall look at the third Beatitudes and we can see that it uses the word praus, which is meek. Kita bisa melihat ada paralel ya, entah kata ini misalnya di dalam Yakobus 3 gitu. We can see the parallel with this in James chapter 3. Tapi mungkin paralel yang paling kuat itu adalah dari Mazmur pasal yang ke-37 ya. But actually the stronger parallel is actually taken from Psalm 37. Kita sudah mengkhotbahkan Mazmur 37 ini saya di dalam kebaktian 3 gitu, di kebaktian 3 yang sore hari. I have done the exposition on Psalm 37. Sudah membaca di dalam ini ya, di dalam Mazmur 37 ini muncul beberapa kali istilah. Memang ada slight nuance ya. Ini whereas di dalam bahasa Inggris yang dikatakan will inherit the earth, tapi di dalam Mazmur 37 itu inherit the land, tapi ini dekat sekali ya. You can see that there's a slight nuance because in Matthew it says the meek shall inherit the earth, but in Psalm 37 they shall inherit the land. Istilah the land di situ ya, di dalam atau dalam bahasa Indonesia itu pakai istilah negeri ya, negeri itu diulang-ulang beberapa kali ya di dalam Mazmur 37. And this phrase is repeated several times in Psalm 37. Yang paling dekat itu adalah yang paling dekat dengan ayat ini yaitu 37 ayat 11 ya. And the closest one is actually in verse 11. Saya membaca, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. But the meek shall inherit the land. Nah, kita tahu di dalam perjanjian lama ya, land atau negeri itu termasuk salah satu motif yang penting. We know that in the Old Testament, land is a very important motive. Ya ini bukan cuma sekedar apa ya tempat untuk berdiam ya oke lah, tempat untuk berdiam pun sebetulnya juga bukan sekedar ya, itu sudah sesuatu banget gitu. And we know that this land is not just a place to dwell. Saudara membaca ini ya Pak, Israel itu dikeluarkan dari Mesir lalu dijanjikan promised land. And we know that Israel was liberated from the oppression in Egypt and were taken to the promised land. Lalu terus kemudian di dalam masa exile ini mereka juga kehilangan land ini gitu. And in the time of exile they lost this land. Bahkan kita juga bisa mengkaitkan pengharapan eskatologis dengan motif land ini sebetulnya ya. So we can also connect eschatological hope with this land motive.
Land seringkali juga dikaitkan dengan rest, dengan istirahat yang sejati. And this land is actually connected with the concept of rest. Tapi kalau saya membaca di dalam Mazmur 37 ya, saudara, ini memang pengertiannya di sini di dalam konteks wisdom literature ini adalah konteks yang somehow itu pengertiannya itu spiritualize ya, dispiritualisasi. But here in Psalm 37, as a wisdom literature, the meaning is spiritualized. Ayat 3 misalnya ya, ayat 3 itu mengatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. For example, in verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness. Ini terjemahan dari Luther misalnya ya, itu menerjemahkan dengan ya ini tinggallah di negeri dan ernähre dich redlich itu apa ya? Ya biarlah engkau di sana itu mendapatkan makananmu dengan kenyang gitu lah kira-kira ya. And Luther translates this verse by saying, dwell in the land and receive your fill of food. Ada semacam larangan untuk keluar dari negeri, untuk tetap tinggal atau diam di negeri. So they are forbidden to leave the land. Tapi di dalam pengertian spiritual, saya maksudnya ya, bukan di dalam pengertian literal ya tentunya. Maksudnya termasuk juga di dalam Mazmur 37. But also this is also not also literal, but has a spiritual meaning. Memang waktu kita membaca ada cerita-cerita di dalam perjanjian lama yang orang terus kemudian meninggalkan negeri akhirnya terus mendapat kecelakaan. Salah satu cerita yang paling terkenal yaitu ini cerita Ruth gitu misalnya ya. Bukan Ruth sih tapi keluarga Elimelech ya. For example, in the story of Ruth or the family of Elimelech. Kita tentu saja nggak bisa menafsir ini sekali lagi dalam pengertian harafiah atau literal. And of course we cannot understand this literally. Tapi yang dimaksud di dalam pengertian Mazmur 37 ya ini meninggalkan ya land of wisdom, land of truth ya, maksudnya kingdom of truth gitu. But in Psalm 37, leaving this land by meaning the land of truth or land of wisdom. Ya, maksudnya begini saya ada pencobaan ya waktu melihat orang fasik ya, di dalam kehidupan ini sepertinya kehidupan mereka itu kok ini ya, orang yang berbuat curang itu bisa membuat orang iri hati seperti dikatakan Mazmur 37 ayat 1. So there's a temptation when we see the wicked and by them living their lives as we see in Psalm 37. Ya di dalam ayat yang ke-1 jadi ada temptation untuk orang itu menjadi marah karena orang itu berbuat jahat sepertinya mereka tetap prosper gitu. And when we see the wicked and the evildoers in verse 1, by living prosperously, we sometimes fret ourselves or be envious of them. Lalu terus kemudian orang itu tempted untuk meninggalkan the kingdom of truth, kingdom of wisdom itu tadi ya. Karena sia-sia ya, hidup di negeri bijaksana seperti ini. And therefore we are tempted to leave this land of wisdom because of seeing the wicked. Nah, menarik, saya waktu sudah membaca di dalam ini ya, tadi ayat yang kita baca tadi ini kan dikatakan yang mewarisi negeri, yang akan mewarisi the land, itu adalah orang-orang yang rendah hati. And when we see from verse 11 just now, those who inherit the land are the meek. Rendah hati dan meekness ini ya, ini dekat sekali saya. And meekness and being lowly of heart is related. Very close. Ya, salah satu ayat yang adalah di dalam ini ya, Yesus sendiri mengatakan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan lemah lembut ya, itu dua digabungkan ya. And we can see from what Jesus said, learn of me who are lowly and meek, and those jadi are sudah related melihat closely. Ya, jadi dua hal ini memang almost synonymous lah kata sudah bisa mengatakan seperti itu. So we can say that these two things are fairly synonymous. Jadi orang-orang yang rendah hati atau orang-orang yang lemah lembut di sini ya, itulah yang akan inherit the earth, ya akan mewarisi tanah, yang akan mewarisi negeri. So again, those who are meek shall inherit the land.
Sebaliknya, kalau kita melihat di dalam kerajaan dunia ya, seperti tadi kita baca di dalam pembacaan Alkitab, orang-orang itu mendapatkan negeri, memerintah negeri dengan tangan besi tadi ya, pembacaan Alkitab. But again, as we have heard in our scripture reading, those who are wicked, who are living in the kingdom of the world, they will govern in the land with an iron fist. Bukan kebetulan juga kali saya di dalam contoh tadi ya, 2 murid Yesus yang datang yang kepingin menjadi besar ya, itu kita bisa menyorotinya sebagai satu pertanyaan yang kontra dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. And we can see that the 2 disciples of Christ who are aiming to have a higher position is actually contrasted with the meek. Sekali lagi saya di dalam seluruh sabda bahagia ini kan saudara mendapati reversal motif ya, termasuk di dalam bagian ini juga reversal motif terhadap ayat yang tadi kita baca ya, orang-orang di dunia ini memerintah dengan tangan besi dan seterusnya. So in the Beatitudes, it is common that we see a reversal motive, just as we see in verse 5. Orang-orang yang lemah lembut ya, istilahnya aja bahasa Indonesia pakai lemah gitu ya, itu yang akan will get crushed, yang akan digencet, yang akan hancur dan sebagainya, mana bisa mewarisi bumi atau memiliki bumi. Sometimes we think those who are meek, how they will be crushed by those or the wicked. Tetapi sekali lagi saya janji Tuhan ini ya mengajak kita untuk ya again sama seperti Mazmur 37 ya, untuk memiliki bumi dan bukan travel ke satu tempat ya, again spiritualize ya, bukan travel ke satu tempat di mana terus kemudian kita itu menghidupi ya narasi kingdom of the world. But again, those who are meek, they shall inherit an inheritance that it is a spiritual meaning. So they will not inherit our land, but it is a spiritual inheritance. Saudara, bahwa meekness ini di dalam apa ya, let's say Greco-Roman culture ya, itu bukan termasuk virtue. I think cukup bisa dibayangkan ya dalam hal ini. And in Greco-Roman culture, meekness is not a virtue. Mereka waktu melihat meekness ini, mereka bisa melihatnya seperti kayak gambaran ini mentalitas Buddha gitu ya, bukan mentalitas orang yang kuat gitu ya, mentalitas Buddha, mentalitas loser kayaknya. In that culture, meekness can be seen as a slavish mentality. Kemarin saya di speak ya, Pendeta Eko mengingatkan ya, kita jangan taken for granted kalau di dunia ini ada virtue-virtue itu sebetulnya yang merupakan pengaruh kekristenan itu sudah dianggap sebagai virtue sekarang, itu bukan tanpa pengaruh kekristenan gitu. And in the seminar yesterday, Reverend Eko said that we should not take for granted that there are many virtues in the world is actually influenced by Christianity. Ya, pengorbanan itu misalnya, pengampunan. Ya, kayaknya hampir boleh dikatakan seluruh dunia setuju bahwa ini virtue ya. Tapi bukan di zaman itu, termasuk ini saya meekness. For example, sacrifice and also forgiveness is seen as a virtue today, but not in this culture in Matthew. Ya, termasuk ini ya, termasuk meekness ini sebetulnya gitu. Including meekness. Tapi mungkin ya saya meekness sampai sekarang kayaknya ya, kalau tadi saya bilang forgiveness, sacrifice, mungkin sekarang sudah di celebrated as universal virtues gitu ya. Tapi mungkin meekness belum. But interestingly, maybe sacrifice and also forgiveness can be seen as an universal virtue today, but maybe not meekness. Ya, as late sampai zamannya Nietzsche yang nggak terlalu jauh dengan kita ya sebetulnya ya. Setelah berapa 1800 tahun setelah ini ya, setelah zamannya Matius gitu ya, masih mengejek ini ya, gambaran seperti ini ya, kelemah lembutan dan sebagainya yang dikaitkan dengan mentalitas Buddha. Even Nietzsche, who lives not far from our time, have also ridiculed this meekness. Yang berbahagia yaitu orang yang punya self determinasi, yang tahu di dalam dunia ini mau ngapain, itu yang berbahagia, bukan the meekness. Those who are blessed or happy are those who are self-determined, not those who are meek. Jadi apa sih arti ini ya, kelemah lembutan ini? So what does meekness mean?
Sudah bisa melihatnya di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Again, karena kita nggak bicara virtue secara abstrak di sini ya. Kita sebenarnya membicarakan tentang kehidupan pribadi Kristus. And we can see this from the life of Christ because we're not talking about an abstract virtue here. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ya, Yesus bukan karena kehidupannya itu sulit ya, sering mendapatkan penistaan, penolakan dan sebagainya, terus kemudian dia jadi give up righteous life, terus kemudian dia kayaknya hidup curang itu ada bener nah gitu ya, mulai tergoda untuk meninggalkan negeri ya, ini aspek pertama ya. And as in Psalm 37, Jesus also received rejection and suffering, but he didn't fall into being tempted into going from the land of wisdom or land of righteousness. Yang kedua ya, yaitu bagaimana waktu menghadapi keterlukaan ya. And second, when we terluka itu kan being hurt dan seterusnya gitu ya. Itu lalu terus kemudian respons kita apa gitu setelah itu. And when we receive pain or sorrow, what are our responses? Nah, ini yang membedakan ya orang yang lemah lembut dengan yang ya tidak lemah lembut. And this will differentiate between those who are meek and not. Orang bisa trauma, ada grudges, kepahitan, terus kemudian mulai mengundurkan diri gitu ya, mulai menjaga relasi dan seterusnya, atau mungkin yang paling ini adalah vengeful ya, membalas dendam gitu. We can be tempted to be vengeful, we can be traumatized, and we can retreat ourselves from relating to other people. Mungkin salah satu penjelasan yang sangat baik ya diberikan Lloyd Jones di dalam buku klasik Sermon on the Mount itu. Maybe one classic interpretation given by Martin Lloyd Jones in his book Sermon on the Mount. Dia mengatakan seperti ini, kita mengakui spiritual bankruptcy kita ya, bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah, terus kita mourning itu satu hal gitu ya, di hadapan Allah itu one thing. And he said that to admit our spiritual bankruptcy is one thing before the Lord. Tapi terus kemudian waktu orang lain mengatakan yang sama ya tentang kita dan kita tetap menerimanya gitu, itu adalah hal yang lain. Gitu. But when others say the same thing of us and we just accept it, is a different thing. Contoh aja lah, ini kalimat sepertinya kok susah gitu ya. Pakai contoh aja lah. An example of this would be, saudara sedang berdoa di ini ya bersama-sama, terus saudara buka suara, Tuhan tolonglah hambamu yang lemah dan berdosa ini. You pray together and you pray, Lord, please help your humble and weak servant. Lalu sebelah saudara mengaminkan itu, ya Tuhan tolonglah dia yang lemah dan berdosa itu. Gitu. And besides you, your friend says, yes, Lord, please help him who are sinful and weak. Saudara bisa kehilangan konsentrasi doa, saudara akan buka mata, terus saudara tatap matanya, maksudmu apa ya gitu. You can lose your concentration and you can stop praying and then look in his eyes and says, what are you saying by saying that? Saudara bisa lebih kehilangan kesabaran lagi waktu dia ternyata bilang, maksudku ya itu mengaminkan yang lu bilang kan lu bilang gitu, saya cuma ngulangin doang sebenarnya. You can lose your patience when he said that, yeah, I'm agreeing to what you have prayed before. Sudah mengerti ya tensionnya di sini ya. Apa yang kita bilang di hadapan Tuhan dengan apa yang orang bilang tentang kita persis sama ya, tapi kita nggak rela menerima kalimat itu dari orang lain. Gitu. So there's a tension here when we can say things about ourselves to God, but we cannot accept what other people say about us. Lalu ya bagaimana kita bicara meekness di sini? Apanya yang meek ya, di dalam keadaan seperti ini? Gitu. And when we experience this, how can we say that we are meek? Kita nggak suka di profile secara negatif ya oleh orang lain. Kita lebih suka ini tampil lebih daripada yang sesungguhnya kita gitu. Maksudnya dinilai lebih daripada yang sesungguhnya kita. We don't like to be judged negatively of ourselves, and we like to be have a very good and glorious profile. Makanya saya sekali lagi ini meekness, kerendahan hati, lowly of heart, ini dikontraskan dengan kesombongan, vainglory, pengejaran yang sia-sia ya. And therefore meekness is contrasted with vainglory.
Atau mungkin lebih tepat pride kali ya, lebih tepat pride mungkin, bukan vainglory tapi pride gitu. Or more exactly, pride. Dan sama seperti ini sih, mourning itu berkaitan dengan ini ya, mourning itu berkaitan dengan meek, lalu meek juga berkaitan dengan hunger and thirst after righteousness. As meekness is related to mourning, so meekness is also related to hunger and thirst for righteousness. Apa kaitan antara mourning, kaitan berduka cita dengan meekness? Saya pikir ini ya, hampir nggak perlu dijelaskan sih. I think we don't need to explain the relation between mourning and meekness. Orang yang banyak berduka cita, holy grief maksudnya, itu akan menjadi orang yang punya kelemah lembutan. Those who are grieving, mourning, or holy grief, they have a meek heart. Saudara dan saya, kalau kita melihat diri kita itu kurang meek ya, itu hanya menyatakan bahwa kita itu kurang meratap di hadapan Tuhan. And brothers and sisters, if we don't see that ourselves as meek, then it shows that we seldomly have a holy grief. Ada orang yang merespon kehidupan ini secara tough ya, karena hidup memang juga susah dan dia meresponnya juga dengan kekuatan tough ya, seperti kayak hidup ini cruel. Lalu tanpa sadar dia itu waktu ngomong kepada orang lain juga gitu, mencerminkan the toughness itu ya, akhirnya jadi sarkastik, sinis dan sebagainya. Sometimes when we experience this difficult life, we sometimes responded by being tough, and sometimes we express it to others by in our toughness. Ya, kita jadi nggak sabar dengan orang yang lembek dan sebagainya. Menurut kita ini terlalu cengeng atau bagaimana gitu, jadi nggak ada compassion, nggak ada mercy kalau pakai istilahnya ini ya. Karena ini juga berhubungan pakai istilah sabda bahagia. We become sarcastic and cynical, and we do not have any compassion and mercy towards others. Sekali lagi saya, itu problem ada di mana? Problem lack of holy grief, lack of mourning. Ya. And again, the problem is that we lack holy grief. Tapi nggak semua nggak semua grief ya, to be precise, nggak semua mourning itu akan membentuk meekness ini. Gitu. And again, not all griefs shall form this meekness. Ada grief yang self-centered, ada grief yang bukan holy grief itu, tapi itu yang self-conscious ya, tentang dirinya sendiri itu nggak membawa apa-apa kepada meekness, tidak. And there are self-centered or self-conscious grief that will not bring us into meekness. Grief yang keluar daripada self-pity, carnal self-love dan sebagainya, nggak menorong orang untuk punya kelemah lembutan. Grief that comes from self-pity or carnal self-love does not make us be a meek person. Nah, sekarang kaitannya apa dengan berikutnya? Ini kan orang yang lemah lembut tadi berkaitan dengan dia yang berduka cita. So again, what is the relationship between the meek and mourning? Kita sudah bahas. Sekarang kita apa kaitannya antara lemah lembut dengan lapar dan haus akan kebenaran? And we have explained that. Now we shall see the connection between meekness and hunger and thirst for righteousness. So, orang yang lemah lembut ya, itu dia punya desire itu juga akan diarahkan kepada apa yang benar atau apa yang righteous. And those who are meek, they also have a desire that is directed to what is right or righteous. Coba saudara perhatikan tadi ya pembacaan Alkitab hari ini pas sekali saya pembacaan di dalam pimpinan Tuhan ya. Mereka punya desire apa saya? Desire untuk satu di kanan kiri Yesus ya. Ini gambaran pengejaran glory yang tanpa kerendahan hati. And we can see from our scriptural reading today that the two disciples desire a worldly desire to be besides Christ. Ya betul, seperti ini ya, memproyeksikan kemuliaan yang ada di dalam dunia, lalu mereka pikir nanti secara heavenly ya, spiritually mereka juga berharap seperti itu. Sebetulnya cuma proyeksi daripada kehidupan yang di sini dan sekarang. So therefore the problem is they see that the heavenly glory as just a projection of this worldly glory. Ya, kita bisa mengaitkan cerita itu juga dengan urusan desire to be great. And we can connect this with desire, which is desire to be great.
Tetapi orang yang lemah lembut, dia punya desire itu adalah hunger and thirst after righteousness ya di sini dikatakan. But in contrast, the meek, they have a desire for our hunger and thirst for righteousness. Orang yang punya hunger and thirst, ini istilah sangat vivid ya, soalnya gambarannya hunger and thirst itu sudah seperti kayak apa ya, desperately need gitu ya, karena hunger and thirst ini apa, maksudnya saudara perhatikan nuansa ini terlebih dahulu gitu. And you shall pay attention to the word that the Matthew used, which is hunger and thirst, shows a very desperate need. Saudara, orang yang punya hunger and thirst terhadap righteousness itu pasti di dalam hidupnya dia tuh melihat unrighteousness ya. Those who hunger and thirst for righteousness implies that he also sees unrighteousness in his life. Unrighteousness di dalam dunia ini ya, maksudnya social injustice, tapi juga unrighteousness di dalam dirinya sendiri. Unrighteousness in the world by saying in terms of social injustice, and also unrighteousness in himself. Tanpa ini sekali lagi ya sulit kita bicara tentang hunger and thirst after righteousness ya. Mungkin kita hunger and thirst after something else, after popularity, acceptance lah, atau ya macam-macam lah ya. Tapi ini sangat khusus ya, hunger and thirst after righteousness ini. And this hunger and thirst for righteousness is very specific because it is not hunger and thirst for acceptance or any other thing. Sekali lagi ya, ini orang yang betul-betul berbahagia ya, karena memiliki certain spiritual maturity ya di dalam hal ini ya. Kelaparan dan kehausannya itu adalah akan kebenaran. So therefore, those who are truly blessed, they have spiritual maturity because what they hunger and thirst for is righteousness. Nah, so Alkitab pakai istilah physical kan ya, hunger thirst itu kan sebetulnya urusan ini ya, urusan apa physical needs ya. Tapi again, Matius ini kan suka apa ya, ada certain spiritualisasi ini, hunger and thirst, and yet after, bukan after food ya, tapi after righteousness. And we can see that hunger and thirst is actually shows our physical need, but Matthew often spiritualize these terms. So therefore, the blessed ones are those who are hunger and thirst for righteousness. Sudah ingat kepada perkataan Yesus Kristus suatu dia bilang ini ya, manusia bukan hidup dari roti saja ya, bukan cuma physical need, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kan juga spiritualisasi ya, in a sense itu, atau menyatakan spiritual aspek atau dimension kebutuhan kita. And we can see again how Matthew evoked this spiritual dimension when Jesus said that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ada orang menafsir righteousness ini ya, maksudnya kita evangelical gitu ya. Ini karena righteousness ini bicara tentang apa, thirst and hunger after God's righteousness, which can be found only in Christ. Justitia Dei itu misalnya ya, Injil gitu maksudnya, ditafsir ke sana. Some evangelical would interpret this as interpret righteousness as God's righteousness in Christ, as in the gospel. Tetapi kalau kita mempelajari secara lebih jelas di dalam konteks Injil Matius ya, sebetulnya profil teologi Matius tentang righteousness itu bukan itu. Itu namanya menafsir Matius menurut Paulus itu ya. Padahal Matius kan penulisnya Matius, bukan Paulus penulisnya. But if we see the context of Matthew, that is not a correct interpretation, because if we do that, we are interpreting Matthew in the lens of Paul. Jadi Matius sendiri mengerti righteousness itu apa sih saya? Ini kita membaca dalam Injil ini. So what does Matthew understood as righteousness? Ya, kalau sudah membaca dalam profil Matius itu ada istilah better righteousness ya, harusnya lebih baik daripada righteousness yang orang Farisi. And in Matthew, we can see that he also emphasized the better righteousness that exceeds that of the scribes and Pharisees. Di dalam pengertian Matius ya, itu hati yang sepenuhnya itu mau ya, ini dispose gitu ya, untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang pengertian Matius tentang righteousness. So for Matthew, righteousness is a heart that is fully disposed or directed to the will of God.
orang yang dengan willingly dia mau menaati Taurat di dalam kehidupannya. Itu righteousness menurut Matius. For Matthew, righteousness is those people who are willingly want to obey the Torah. Bukan kebetulan saya kalau sudah membaca di dalam khotbah di bukit ini kan Yesus memberikan authoritative interpretation tentang Torah kan ya. And it is not a coincidence because in the Sermon of the Mount, Jesus is giving an authoritative interpretation of the Torah. Itu pun juga bisa kita kaitkan dengan pengertian righteousness ini. Maksudnya apa? Yaitu seperti yang ditafsir oleh Yesus, itulah true righteousness. And we can connect that because this authoritative interpretation of Torah is the true righteousness. Jadi dalam konsep ini, menurut Injil Matius, righteousness itu adalah righteousness-nya kita, bukan righteousness-nya Tuhan gitu. So therefore, in Matthew's understanding, righteousness is actually our righteousness, not God's righteousness. Don't get me wrong di sini ya, ini bukan bermaksud bahwa waktu kita bicara righteousness kita terus kita nggak depend on God's grace, God's mercy ya pasti bukan itu. But don't get me wrong, when we try to live as righteous people, it doesn't mean that we do not depend on God's grace. Jangan lupa ini seluruh sabda bahagia ini dimulai dengan spiritual bankruptcy kan. Di situ sebetulnya sudah cukup menyatakan our total dependence on God's grace and God's mercy. And do not forget that the first Beatitudes begins with spiritual bankruptcy, so therefore we depend on God. Tapi maksudnya ceritanya nggak berhenti di sana, tapi orang yang sungguh-sungguh mengalami mercy of God, grace of God, ya dia ini sudah melihat di sini ada tandanya ya katakan, yaitu apa, dia hunger and thirst after for righteousness. So therefore it does not stop there. Those who are truly receive the mercy and grace of God, they will have an indication in their life by hunger and thirst for righteousness. Di sini dikatakan bahwa orang-orang seperti ini ya mereka akan dipuaskan. And it is said that these people they shall be satisfied. Of course, ini di dalam pengertian eskatologis ya, terutama the whole sabda bahagia ini kita memang terutama pengertiannya itu eskatologi, futuris gitu. And we can see that in this verse, we shall interpret it as eschatological, and we can see that the whole Beatitudes has an emphasis on futurist or eschatological meaning. Tetapi tentu saja seperti kita memahaminya eskatologi dalam perspektif Alkitab secara keseluruhan ya, bukan nggak ada dimensi here and now tentu saja ya. And as we have seen in the whole Bible, the eschatological concept of the whole Bible, we can also experience that eschatological reward here and now. Memang pengalaman ini ya, being satisfied selama di dunia ini ya, ini broken gitu. Tapi still ini foretaste of the fulfillment dari perfect righteousness kelak nanti ya, waktu kita berjumpa dengan Kristus. So even though that in this life when we be satisfied in our thirst for righteousness, it is also broken, but it is also still a foretaste of the perfect righteousness when we experience with Christ face to face. Pertanyaan yang kita boleh tanyakan dalam kehidupan kita ya, saudara itu paling dipuaskan di dalam dunia ini dengan apa? The question that we can ask ourselves is that what are the things that makes us satisfied? Apa yang sungguh-sungguh memuaskan kehidupan saudara? What truly satisfy you and I? Ada orang yang satisfied kalau dia bisa nyobain berbagai macam ini ya, makanan di Kelapa Gading di mana sih yang sebelum saya coba gitu, supaya memberikan satisfaction. Some people may seek satisfaction in culinary or food in Kelapa Gading. Ada yang satisfactionnya itu di belanja yang lain, di travel dan seterusnya. Many are seeking satisfaction in traveling or shopping. Ada yang lain satisfaction-nya katanya di buku, tapi terutama beli bukunya. Kalau baca bukunya itu kayaknya lain lagi gitu ya. There are people also who are seeking satisfaction in books, but just buying books but not reading it. Ya, ada orang bilang money cannot buy happiness, but it can buy books, and it's kind of the same thing gitu, book and happiness misalnya ya. Yeah, some people can say that money cannot buy happiness, but it can buy books, and it's the same thing. Mungkin saya salah kali ngomong kayak gini di Kelapa Gading ya, orang
buku kok malah digoyang-goyang gitu, sudah bagus mendorong orang baca buku gitu kali ya. Maybe I shouldn't say this in Kalpagani because actually book is actually good. It actually can propel people to read books. Tapi poin yang kita mau katakan adalah kita bisa satisfied dengan berbagai macam hal saya di dalam kehidupan ini gitu. But the point is we can be easily satisfied in many things in this world. Ya, dan itu juga adalah berkat Tuhan, nggak sepenuhnya salah kok. And those are blessings of God. Tapi pertanyaan sekali lagi, balik lagi seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus ya, kita ini punya kesadaran nggak ya tentang our spiritual need? But the question is again, as Jesus emphasized, do we have an inkling of our spiritual need? Kita ada grief nggak sih waktu melihat unrighteousness baik di dalam kehidupan kita atau di dalam dunia yang dipenuhi dengan social unrighteousness or injustice ini? Do we have a holy grief when we see the social injustice or unrighteousness in this world? Atau kita malah grief kok, aduh saya sudah mau makan kok nggak ada makanannya gitu, misalnya gimana sih ini kok nggak disiapin makanannya itu yang lebih grieving untuk bikin kita jadi berduka cita gitu. Maybe we grieve more towards our having food or eating. Sudah perhatikan ini ya, Esau gitu. Esau itu nggak ada spiritual appetite, yang ada cuma physical appetite. Dan dia binasa. And you can see in Esau, he doesn't have any spiritual appetite and he perished. Yang dia pentingkan adalah kenikmatan lidahnya, perutnya, tapi dia nggak ada sama sekali sensitivity tentang hal-hal rohani. Nggak ada, saya. What he emphasized is the need of his own stomach, but he doesn't have any spiritual appetite. Buat dia lebih di dalam dunia ini adalah panggilan adalah bagaimana membuat saya makan enak. Itu Esau itu. His calling in the world, he says that is to be filled with food. Celakanya waktu kita membaca di dalam cerita itu, Ishak sepertinya juga ada kemiripan. Jangan-jangan Esau ini belajar dari Ishak gitu. And sadly, when we see the narrative, Isaac also sees the same thing similarly. So we sometimes worry if whether Esau learned it from Isaac. Sudah orang pilihan pun juga bisa ada kelemahan seperti ini ya, saya. Sekali lagi ya, bukan berarti kita nggak boleh satisfied dengan hal-hal fisikal, material. Bukan itu poinnya, saya. So we can see that God's chosen people have such weakness. But again, the point is that we do not mean to, we cannot seek satisfaction in this physical need. Tapi jangan karena enjoyment of physical needs itu terus kemudian mematikan kita punya spiritual appetite. But may we not kill the spiritual appetite that we also need when we seek satisfaction in the physical need. Lalu apa sih? Apa yang kita bisa belajar apa di sini gitu? So what can we learn from here today? Di dalam hal ini saya spiritual exercise fasting itu of importance ya di dalam kaitan dengan hal ini gitu. Fasting is important. Bukan kebetulan ya di dalam itu ya, waktu Yesus setelah dia selesai berpuasa dan dia manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu setelah dia fasting, And we can see that Jesus says that after he fasted, physically fasted, he said that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Saudara, saya pernah mendengar ini ya, ini ya contoh negatif lah ya. Ada hamba Tuhan mengatakan, physical fasting itu nggak perlu lagi gitu. Itu bayang-bayang perjanjian lama. Kristus datang sudah menyelesaikan itu semua gitu ya. Jadi itu nggak applicable lagi untuk kita ya. Jadi kita ini sekarang yang penting adalah spiritual fasting. Hati ini masih berpuasa terhadap yang jahat gitu misalnya. And there's a negative example. A preacher would say that can say that physical fasting is not of importance because it is the shadows of the Old Testament. What matters more is our spiritual heart to the Lord. Ya, kita mengatakan sederhana saja, lah menyangkal makanan saja susah kok kita mau ngurusin hal yang tidak kelihatan, gimana sih?
But you can easily rebut that if we cannot deny our physical needs, our need for food, then how can we deny ourselves for spiritual satisfaction? Sudah, ini prinsip yang sama ya. Yohanes mengatakan kita nggak bisa mengasihi saudara yang kelihatan. Terus kita bilang kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Such a nonsense, ya. And as in First John, we can see that we cannot love God when we do not even love our brothers and sisters whom we can see. Sama, saya prinsip yang sama ya. Kita ini nggak bisa kontrol lidah secara fisik ini ya. Kita nggak bisa kontrol gitu. Lalu kita bilang kita bisa kontrol hal-hal rohani. Such a nonsense ya itu. And therefore, it is such a nonsense when we say that we cannot control our tongue, we can control our physical need, and we can say that we can control our spiritual need. Memang tentu saja kita bisa mengatakan bahwa puasa-puasa itu bisa membawa orang sombong, congkak, legalis. Ya betul, kemungkinan itu memang selalu ada gitu. And of course we can say that by doing physical fasting we can be self-righteous. Iya, atau legalis dan sebagainya gitu ya. Legalistik. Or legalistic. Ya, tapi Yesus berpuasa, ya. But even Jesus himself fast. Ya, kita belajar dengan rendah hati kali dalam hal ini ya. Apa artinya itu di dalam latihan ini, terus kemudian kita bilang berbahagialah, atau kita mendengar ini ya, sabda bahagia, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran. And therefore we can learn humbly when we read this Beatitudes. The blessed one are those who hunger and thirst for righteousness. Yang terakhir, saya di sini adalah bicara tentang orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. And lastly, it is said that the merciful, they shall receive mercy. Ya, ini merciful ini artinya apa, saya ini? Murah hati ini artinya apa? And what does it mean by being merciful? Ya, dua hal, saya. So Satu yaitu kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan ya, kita bisa mengampuni, maksudnya merciful in that sense ya. So firstly, it is the ability given by God to forgive others. Nah, ini tentu saja sangat berkaitan dengan kesadaran bahwa kita sendiri adalah orang yang sinful, yang berdosa, ya, dan Tuhan itu merciful kepada kita. Makanya kita juga bisa merciful terhadap orang lain yang juga punya weakness. Gitu. It is related to our being conscious of our sinfulness and also God's mercy towards us. So therefore, we can give mercy, forgive others as well. Yang kedua di dalam pengertian ini ya Pak, forgiveness gitu untuk orang-orang yang berdosa seperti kita sendiri juga butuh forgiveness. Yang kedua adalah compassion, belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. But also secondly, mercy also relates to compassion for those in need. Biasa di dalam saat suffering ya, suffering itu kita ya orang yang gak dewasa itu bertanya Tuhan di mana lah dan sebagainya. Kenapa Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak? Kalau ada, kenapa ada suffering? Gitu. In times of suffering, those who are not mature can ask God, "Where are you in the suffering? Why is there suffering when you exist?" Tapi sebetulnya waktu kita dihadapkan dengan suffering itu kan sebetulnya momen untuk kita ya untuk show compassion ini sebetulnya itu di dalam takaran yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ya tentunya. But actually, in times of suffering, it's actually a calling for us to be compassionate for those in need. Of course, in our calling as well. Kadang-kadang saya di dalam kehidupan ini ya kita itu pakai nama Tuhan itu secara sembarangan. Padahal itu sebetulnya adalah bagian kita. Tapi terus kemudian kita seperti kayak menyerahkannya kepada Tuhan. Sometimes we are not careful when we speak God's name. Kita seperti menyerahkannya kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk bertindak, padahal Tuhan untuk menyerahkannya itu kepada kita. Itu jadi tanggung jawab kita sebetulnya. We actually demand God to work for us, but it is actually our responsibility. Mungkin salah satu contoh yang paling baik di dalam perjanjian lama yaitu kitab Esther ya, yang dikhotbahkan Pak Jethro di Kebaktian 2 nanti ya. A good example is in the book of Esther. Ya, saudara di situ nggak muncul nama Tuhan. Tuhan seperti kayak nggak bertindak sama sekali. Tuhan ada di mana ya? Even namanya sendiri aja nggak muncul gitu. And we can see that it seems that God is absent because even God's name is not present there. Ini nggak ada model the God of the Exodus yang membelah Laut Merah gitu ya.
lihatlah kamu akan berdiam saja, aku akan berperang menggantikan kamu. Not that kind of God kayaknya ya di Esther gitu. And it seems that it is not the kind of God that reveals himself in the Exodus story. Ya kalau di dalam kitab Rut saudara membaca tipologi penebusnya gitu ya, masih Boaz gitu ya, bukan Rut ya. Maksudnya Rut, tapi Rut yang somehow memberi dirinya untuk ditebus gitu ya. Tapi penebusnya kan tetap Boaz di dalam hal ini ya. And we can see in the story of Ruth, even though the story centers on Ruth, but the typology centers on Boaz. Ya, penebus ya maksudnya, as the redeemer ya maksudnya ini ya Boaz ya gitu. So tapi kalau saudara membaca di dalam kitab Esther, penebusnya siapa ya? Penebusnya nggak ada Boaz ya gitu ya. Mungkin Mordekai juga nggak cocok. Ya penebusnya sebenarnya Esther di sini gitu. The savior nah tanda kutip ya Esther sebetulnya gitu. So in the story of Ruth, Boaz is the redeemer, but in the book of Esther, the redeemer is not Mordecai, but it is Esther. Ya ini di dalam budaya patriarkal ini sangat ekstrim ya, ini kitab seperti ini gitu. So therefore, in a patriarchal society, this book it looks extreme. Tapi apa sih yang kita bisa pelajari dari sini, maksudnya dalam kaitan ini ya, kaitan sabda di sabda bahagia ini, khotbah dibikin. And what can we learn in connection with the Beatitudes? Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Di sini disebut siapa yang berbahagia? Orang yang murah hatinya. Ini nggak bilang berbahagialah Allah yang murah hatinya itu. Ya Allah memang murah hatinya dan dia memang berbahagia betul. Tapi ini bicara tentang orang yang murah hatinya. Blessed are the merciful, and it is not blessed be God who is merciful, because God is merciful and He is blessed. But it actually refers to people who are merciful. Ya, waktu kita berurusan dengan suffering ya sekali lagi ya, ya kalimat ini mengingatkan kita perannya manusia ada di mana. And when we are in times of suffering, we can also ask ourselves, what are our responsibility? Mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan hukum tabur tuai di dalam pengertian mechanical ya, saya bukan. And by being they shall receive mercy, this doesn't mean deeds consequence ini ya, deeds consequence teologi yang mechanical, deeds consequence teologi gitu ya. Bukan itu, tapi pertama begini orang ini akan beroleh kemurahan dari Tuhan ya. Bukan karena kita murah hati kepada orang lain, yang lain juga akan murah hati kepada kita gini, mondar-mandir seperti ini ya. Ini arti pertamanya itu adalah kita beroleh kemurahan itu dari Tuhan. So it is not regarding mechanical deeds and consequence, but we shall receive mercy from God Himself. Tapi pertanyaannya apakah ini terus kemudian mercy-nya Tuhan itu jadi didikte atau depend desperately on our being merciful gitu? Yeah. Does it mean that means God's mercy is dependent on our mercy? Jawabannya jelas tidak And the answer of course is no. Lalu kenapa di sini pakai istilah karena gitu ya? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Maksudnya bagaimana pengertiannya? Then what it means by saying for they shall receive mercy? Ya, ini mungkin mirip seperti yang ada di dalam doa Bapa kami itu ya, especially di dalam versi yang ampunilah kami akan segala kesalahan kami, kan ada terjemahan yang seperti, tapi juga ada terjemahan yang lain ya, itu seperti kayak seolah-olah memberikan kesan Tuhan mengampuni kita itu tergantung kita mengampuni orang yang lain gitu. Maaf ya agak sulit kalimatnya, kamu rangkum sendiri ya. So we can see also in the Lord's Prayer says that for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Sama, pertanyaan yang sama apakah pengampunan Tuhan tergantung daripada kemampuan kita mengampuni yang lain? Jawabannya kan juga tidak. So does it mean that God's mercy is dependent on us being merciful? The answer is of course no. Jawabannya yaitu ini orang yang bisa bermurah hati itu adalah orang yang sebelumnya sudah mengerti kemurahan hati Tuhan, makanya dia bisa bermurah hati. And the answer is those who are merciful, they already understand and also experience God's mercy to them, so therefore they can be merciful. Waktu seorang ini mengerti mercy of God, lalu kemudian dia juga merciful toward others. Nah, orang seperti ini akan terus mengalami mercy-nya Tuhan. Makanya di sini pakai istilah akan juga ya, akan beroleh kemurahan.
And therefore, those who have understood and experienced the mercy of God will be merciful to others, and they will continually receive mercy from God. Jadi ini dua arah, saudara. Orang yang mengerti mercy of God akan semakin merciful. So these two is related closely. Those who understood the mercy of God will be more merciful towards others, and those who are merciful towards others will receive God's mercy more. Ya, receive and juga understand ya. Maksudnya ini of course receive adalah pengertian di sabda Bib, tapi juga dia lebih mengerti ya apa artinya God's compassion and God's mercy itu waktu dia sendiri juga merciful terhadap orang lain. So when he is merciful to others, he will understand God's mercy even more. Kenapa ya, saudara? Jawabannya sederhana, karena pengenalan akan Allah itu ada aspek eksperiensia. Ini bukan cuma tentang teori bahwa God itu merciful. Waktu kita itu being merciful towards others, kita mengenal Allah juga termasuk through our own experience itu. So why is this again? It is because the knowledge of God involves our experience. We can even know about God's attributes when we also being merciful towards others. Waktu Abraham diminta untuk ini bukan berhubungan dengan merciful ya memang ya, cuma contoh saja. Waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, itu dia betul-betul mengenal hati Bapa itu seperti apa waktu mengorbankan anaknya sendiri ya. Karena dia mengalami itu, saudara. When Abraham surrenders or sacrificed Isaac to the Lord, he understood what the father felt. Jadi poin terakhir, waktu saudara merciful towards others ini bukan bukan humanisme ya, saudara, bukan gitu. Ini tetap ujungnya itu adalah pengenalan akan Allah who is merciful itu. And thus, when we see being merciful here, it's not humanism, but it actually talks about the knowledge of God, who is also full of mercy. Nah, merciful yang nggak berkaitan dengan knowledge of God, ya bisa membuat kita jadi sombong karena kita lebih compassionate, lebih merciful daripada yang lain. Akhirnya bukan pengenalan akan Allah. Being merciful that is not related to the knowledge of God will cause us to be prideful and be self-righteous. Tapi bukan itu yang diajarkan di sini, ya. Karena orang yang murah hatinya itu mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan mengenal bahwa Allah itu adalah sungguh Allah yang merciful ya, dan itu dia mengertinya dari pengalaman kehidupannya yang merciful towards others itu. Jadi dia mengerti Allah seperti apa. So again, for those who are merciful, they shall receive mercy. They will understand even more God who is full of mercy towards them. Nah, kita masih berhenti di sini, tapi saudara mungkin sudah bisa mengantisipasi. Makanya di sini 7 dan 8 ini sangat berkaitan ya. Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah ya, bukan tanpa hubungan dengan murah hatinya. Ayat ke-7 ini ya, yang mengerti Allah itu. And we can see that in this verse 8, the pure in heart, they shall see God. So we can see those who are merciful, they shall know God. Tapi kita akan membahas bagian ini di dalam pertemuan yang berikutnya. And we shall discuss this on the next sermon. Mari kita masuk di dalam doa. Saya minta Saudara Nathan untuk berdoa mengakhiri perenungan hari ini. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the beatitudes that we again hear and contemplate this morning. May you bless us to be merciful. May you bless us to be to hunger and thirst for righteousness and to be meek. And may you bless us so that we can follow the footsteps of Jesus, your Son, to live in this world faithfully unto you, to do the will of to do your will. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.